Semoga luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semua sehat ya. Ya, baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa bersama. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doa sebelum belajar. Ya, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam proses belajar mengajar. Ya, baik. Ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Ibu absen dulu. Baik. Zakir Faizi. Ya. Naufal. Baik. Zain. Ya. Nabila. Ya. Fatimah. Mahdia. Ya, baik. Alhamdulillah semua hadir ya. Ya, baik. Semua siap belajar? Siap. Iya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Jadi, setiap kita memulai pembelajaran, kita harus tetap semangat. Ya. Baik. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Ya, Zain, PPKN. Ya, baik. Kita akan belajar PPKN. Kita akan belajar PPKN. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pada pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga Pancasila. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sila keempat Pancasila. Ya, sila 4 Pancasila. Ya, baik. Ya. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan kegiatan mendengarkan dan mengamati video tentang bunyi dan kandungan sila keempat Pancasila, siswa mampu menjelaskan bunyi dan kandungan sila keempat Pancasila. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks bacaan pada buku siswa, siswa mampu menemukan 3 contoh sikap atau perilaku tentang pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan tentang penerapan nilai-nilai sila keempat dalam Pancasila. Ya, jadi pada pembelajaran kita pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai, insya Allah. Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan membagikan buku siswa masing-masing. Ya, silakan disiapkan semua alat tulis menulis, buku dan pulpennya. Ya, baik. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan bunyi dan kandungan. Nah, kita akan bersama-sama menyimak dan mengamati video tentang bunyi dan kandungan sila keempat Pancasila. Ya, silahkan diperhatikan. Nah, anak-anak hebat, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng pada perisai Garuda berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah yang melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak hebat,
Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Silahkan dibaca ya. Nah, anak-anak hebat. Sekarang kita akan membahas tentang wujud pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih Ananda. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas. Selanjutnya, menghormati pendapat dan kritikan seseorang. Nah, begini Ananda, saat orang lain memberikan pendapat dan saran saat musyawarah, kita harus terima. Jangan sampai kita marah. Kita harus menghargai atau menghormati pendapat dan kritikan seseorang ya. Nah, anak-anak hebat. Setelah kita musyawarah, kita harus menerima hasilnya dengan lapang dada. Tidak boleh kita marah. Kemudian, kita tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain, ya. Anak-anak hebat, silahkan dibaca sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Nah, jika sudah membaca, sekarang kita akan saksikan film tentang sikap seorang pemimpin yang kurang bijaksana. Kita cek ya. Teman-teman, kita guru kelas pulang sekolah ya. Bukannya kemarin kita sepakat hari Minggu goro. Hari Minggu saya mau pergi mancing. Mana bisa gitu, kan kemarin semua anggota kelas sepakat Minggu. Saya sebagai ketua kelas pokoknya memutuskan pulang sekolah titik. Kita harus musyawarah dulu. Saya tidak mau musyawarah, apa yang saya bilang itu yang kalian lakukan. Yalah. Dari video itu, kita bisa lihat sikap seorang pemimpin. Di situ tercermin sikap otoriter. Artinya dia tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Keputusan hanya berdasarkan pendapat pribadinya dia. Jadi anak-anak, kita sebagai pemimpin tidak boleh bersikap seperti itu. Kita harus memiliki sikap bijaksana, tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan dan mengamati bersama tentang bunyi dan kandungan sila keempat Pancasila. Ya, baik. Ada yang bisa menjelaskan apa yang telah dipahami dalam video tersebut? Ya, ada yang bisa? Ya, silahkan Zain. Ya, bagus. Ya, masih ada yang bisa? Ya, silahkan Nabila. Iya, bagus. Masih ada yang lain? Oke, ya, cukup ya. Ya, baik. Jadi, Ibu mengulang kembali ya. Jadi, bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, adapun kandungannya yaitu yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, melaksanakan musyawarah dan demokrasi untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, yaitu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Iya. Nah, semua sudah pahamnya mengenai bunyi dan kandungan sila keempat Pancasila? Ya, alhamdulillah. Baik, silahkan diperhatikan buku siswanya, nak. Halaman 92. Ya. Di sini terdapat teks bacaan tentang ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang yang menyukai produk jenis ikan tersebut. Ya. Di bawahnya ada teks bacaan tentang ikan bandeng. Siapa yang bisa membaca? Ya, silahkan Mahdia. Iya,
Bagus, terima kasih kepada Mahdia. Ya, silakan. Selanjutnya perhatikan soal-soal yang pertanyaan-pertanyaan di bawah teks bacaan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapatkan bagian ikan yang sama? Ya, silahkan dikerjakan. Oke, baik. Sudah selesai? Ya. Baik, siapa yang mau menjawab nomor 1? Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Iya, Naufal, silahkan. Iya, bagus. Ya, mengajak ketiga teman tersebut untuk bergabung bersama. Ya, baik. Bisa ada yang lain? Oh iya, sama ya. Ya, baik. Selanjutnya yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Siapa yang bisa? Oke, Fatima. Iya, melakukan musyawarah. Iya, melakukan musyawarah agar ikan bandeng yang sedianya untuk 6 orang dapat dibagi lagi menjadi 9 orang. Iya. Oke, baik. Yang lain? Oke, sama ya. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Ya, siapa yang bisa? Oke, Zaki. Ya, Zaki silahkan. Iya, baik. Jadi, Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani seharusnya memotong ikan yang sama besar agar semua mendapatkan bagian yang sama. Iya, baik. Semua betul ya? Iya, alhamdulillah. Ya, baik. Ibu rasa mengenai pertanyaan-pertanyaan dan teks bacaan anak-anak sudah paham ya? Ya, alhamdulillah. Ya, baik, selanjutnya carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Ya, jadi semua peserta didik harus menemukan atau mencari 3 contoh sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang sesuai ya dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Silahkan. Ya. Ada yang sudah bisa menjawab? Siapa? Ya, Zain, silahkan. Iya, iya, bagus. Ada lagi yang bisa? Ya, Nabila. Iya, iya, bagus ya. Ya. Masih ada yang lain? Oke, ya baik. Jadi, jawaban dari Zain yaitu melakukan musyawarah dalam atau untuk memutuskan suatu permasalahan. Yang kedua, harus menerima atau menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah. Ya. Ya, sedangkan jawaban dari Nabila yaitu yang pertama, musyawarah saat memilih ketua kelas. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Yang ketiga, tidak memaksa kehendak orang lain. Ya, jadi semua jawaban anak-anak sudah bagus ya, sudah sesuai dengan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Baik, selanjutnya ya, bagian di bawah halaman 93 terdapat ayo berdiskusi. Ya, ayo berdiskusi. Jadi, anak-anak diminta untuk berdiskusi mengenai menerapkan 2 contoh penerapan dalam nilai-nilai sila keempat Pancasila. Jadi, setiap kelompok diminta untuk
untuk menemukan atau mencari atau mengambil 2 contoh perilaku atau penerapan dalam nilai-nilai sila keempat Pancasila. Ya, kemudian didiskusikan bagaimana cara penerapan tersebut, bagaimana cara menerapkannya. Kemudian silahkan dipraktekkan. Baik, jadi Ibu akan membagi 2 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ya. Jadi kelompok 1 Zaki, Naufal, dan Zain. Kelompok 2 Nabila, Fatima, dan Mahdia. Ya, baik. Silakan dikerjakan. Silakan ditulis di buku tulisnya ya. Kemudian sebentar akan dibaca di depan kelas. Silakan. Sudah? Ya, baik. Sudah ya? Ya, siapa yang pertama? Kelompok 2. Oke, silahkan. Kelompok 2. Kelompoknya Nabila. Silahkan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi kelompok 2 mengambil contoh, memperhatikan 2 contoh, yaitu yang pertama, bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Yang kedua, harus menerima semua keputusan dan menghargai hasil musyawarah ya. Ya, baik. Ya, sudah bagus ya. Selanjutnya kelompok 1, silahkan. Iya, bagus. Bagus juga untuk kelompok 1 ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi 2 contoh yang diambil oleh kelompok 1 yaitu harus menghargai perbedaan pendapat, tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Kemudian yang kedua, harus mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah. Iya, baik. Alhamdulillah semua sudah paham ya mengenai makna dan kandungan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Baik, Ibu rasa untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silahkan Mahdia. Iya, bagus. Masih ada? Oke, silahkan Naufal. Iya, bagus. Masih ada? Oke, cukup. Ya, baik. Ya, jadi Ibu ulang kembali ya. Bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, adapun kandungan dalam sila keempat ini yaitu yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, melaksanakan musyawarah dan demokrasi untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, ada beberapa penerapan nilai-nilai sikap atau perilaku nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu yang pertama, kita harus melakukan musyawarah dalam memilih ketua kelas. Ya, yang kedua, kita harus menghargai perbedaan pendapat orang lain. Ya, yang ketiga, kita harus menerima dan menjalankan keputusan musyawarah. Ya, yang ketiga apalagi? Ya, tidak memaksa kehendak orang lainnya. Ya, baik. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap kepada anak-anak semoga perilaku-perilaku yang terkandung dalam sila keempat ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Silakan belajar di rumah, dikerjakan setiap tugas, ditingkatkan ibadahnya, dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sila kelima Pancasila. Ya, baik, Ibu rasa cukup sampai di sini.
Silakan kepada ketua kelas dipimpin doa sebelum pulang. Ya, alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.